Yuk belajar tematik bersama Ustazah Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bertemu lagi bersama Ustazah Julia. Di video kita kali ini, kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, tentang tugasku sehari-hari di sekolah. Nah, sebelumnya Ustazah mau bertanya dulu nih. Bagaimana liburan kalian kemarin? Pasti seru kan? Semoga liburan panjang kalian kemarin bisa menambah semangat kalian untuk belajar bersama hari ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa untuk menyiapkan buku tematik tema 3, pensil, dan penghapusnya. Pada subtema kali ini, kita akan belajar tentang tugas sehari-hari yang dilakukan di sekolah. Nah, walaupun kita masih belum bisa melakukan kegiatan normal pergi ke sekolah karena adanya pandemi COVID-19, Ustazah ingin ajak kalian untuk mengingat-ingat kegiatan apa saja yang biasanya kalian lakukan di sekolah ketika keadaan normal kemarin. Gimana? Sudah ingat? Sekarang Ustazah ingin bertanya nih, kira-kira tugas utama apa yang paling penting dilakukan oleh santri atau siswa di sekolah? Tugas utama santri atau siswa yang dilakukan di sekolah adalah belajar atau menuntut ilmu. Selain menuntut ilmu, ada banyak sekali kegiatan yang biasanya kalian lakukan di sekolah kan? Seperti mengaji bersama, melakukan kegiatan outdoor, berolahraga, memanah maupun berkuda, dan masih banyak lagi. Nah, kegiatan yang biasa kita lakukan setiap hari Senin. Kira-kira apa itu kegiatannya? Benar sekali, setiap hari Senin kita biasanya melakukan atau mengikuti upacara bendera di halaman sekolah. Anak-anak datang tepat waktu dan mengikuti upacara dengan tertib. Jangan lupa memakai seragam yang rapi dan bersikap sopan kepada guru maupun teman-teman. Sekarang kalian bisa mengambil buku tematik kalian, tema 3, dan buka pada halaman 61. Pada halaman tersebut terdapat teks bacaan kegiatan Nina di sekolah. Nah, sekarang yuk kita baca bersama-sama. Kegiatanku di sekolah. Mentari pagi bersinar dengan cerah. Nina bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Ia bersekolah di SD Banjarsari. Sebelum berangkat sekolah, Nina selalu berpamitan kepada ayah dan ibu. Hari ini adalah hari Senin. Nina dan teman-teman tiba di sekolah lebih awal karena tepat pukul 7 akan diadakan upacara bendera. Nina dan teman-temannya segera memasuki gerbang sekolah. Setiap murid wajib mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Dan semua siswa bertugas untuk menjaga dan merawat sekolah. Sekarang coba kita perhatikan zona lokasi tempat Nina bersekolah. SD Banjarsari terletak di Jalan Nusantara. Di sebelah kanan SD terdapat lahan persawahan dan di sebelah kirinya terdapat lapangan yang biasanya digunakan untuk berkegiatan olahraga
kepada anak-anak SD. Sedangkan di seberang atau di depan SD terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Sedangkan di sebelah kanan tempat fotokopi terdapat balai kelurahan dan di sebelah kiri toko terdapat puskesmas. Nah, jarak tempuh dari kota ke sekolah kira-kira 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya, beberapa lagi berjalan kaki, dan ada juga yang berangkat naik angkutan umum. Setelah kita mengamati Dena tempat Nina bersekolah, sekarang yuk kita coba jawab pertanyaan berikut ini yang ada di buku kalian pada halaman 63. Sebelumnya, kalian bisa melihat kembali Dena tempat Nina bersekolah di halaman 62 ya. Nah, sekarang yuk coba kita jawab pertanyaan pertama. Nomor 1, SDN Banjarsari terletak di jalan apa? Jawabannya, SDN Banjarsari terletak di Jalan Nusantara. Nah, sekarang coba kita jawab pertanyaan kedua. Di samping kanan dan kiri SDN Banjarsari terdapat apa? Kalau kalian lihat di Dena, sebelah kanan dan kiri SD terdapat sawah dan lapangan. Jangan sampai tertukar ya, kanan dan kirinya. Nomor 3. Di seberang SDN Banjarsari terdapat apa? Nah, jika kalian lihat pada Dena, di depan SDN Banjarsari ternyata terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Selanjutnya, nomor 4. Tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah, nah kita bisa lihat pada Dena, di antara rumah warga dan balai kelurahan ternyata terdapat tempat fotokopian. Benar sekali. Dan yang terakhir, pertanyaan nomor 5. Puskesmas terletak di sebelah mana? Nah, jika kita lihat di Dena, kita bisa tahu puskesmas ternyata terletak di sebelah kiri toko. Nina adalah anak yang rajin berangkat ke sekolah. Ia selalu berangkat pagi dan tidak pernah terlambat. Setiap ke sekolah, ia selalu mendapat uang saku dari ayah atau ibu. Uang saku digunakan untuk membeli makanan atau untuk keperluan sekolah. Jika uang saku sisa, Nina biasanya menabungnya. Ketika jam istirahat, Nina dan teman-temannya pergi ke kantin untuk membeli makanan dan minuman dengan uang saku mereka masing-masing. Di sini terdapat gambar ilustrasi uang saku yang dimiliki oleh teman-teman Nina. Terdapat milik Nina, Sari, dan juga Dito. Jika kalian perhatikan, uang saku mereka berbentuk uang logam atau koin, dan tiap kelompok-kelompok uangnya memiliki varian uang yang berbeda. Terdapat uang koin 500, 200, dan juga 1000. Sebelumnya, masih ingat gak kalian apa nama mata uang Indonesia? Benar sekali, mata uang Indonesia adalah rupiah, yang memiliki dua jenis uang, yaitu uang lembar atau kertas, dan juga uang logam atau koin. Sekarang kita akan coba hitung kelompok-kelompok pecahan uang milik Nina dan teman-temannya. Caranya adalah kita jumlahkan tiap-tiap kelompok tersebut dengan cara hitung bersusun ke bawah. Yang pertama kali kita akan hitung milik Nina. Uang saku milik Nina pada gambar berupa uang koin 500-an sebanyak 4 keping. Kita bisa tulis 500 sebanyak 4 dan hitung bersusun ke bawah seperti biasanya. Kita hitung dimulai dari yang paling belakang. Nah, setelah dihitung, kita akan ketemu jumlah
uang saku Nina dan hasilnya 2.000. Kemudian kita akan hitung juga uang saku Sari. Uang saku Sari berupa uang koin 500-an dan 200. Uang koin 500 sebanyak 2 keping dan juga uang koin 200 sebanyak 5 keping. Nah, kita akan hitung berdasarkan jenisnya. Jadi 500 dan 500, 200 dan 200. Kita hitung seperti biasanya dan ketemu hasilnya 1000 untuk koin 500 dan kemudian kita hitung untuk koin yang 200. Kita hitung bersusun ke bawah dan ketemu hasilnya 1000. Jika kita jumlahkan, 1000 ditambah 1000 adalah 2000. Dan yang terakhir, kita akan menghitung uang saku milik Dito. Uang saku milik Dito juga berupa uang koin 1000 sebanyak 2 keping. Nah, kita hitung dari belakang ya. 0, dan jangan lupa ketika ketemu 3 buah 0 dari belakang, kita harus kasih tanda titik. Setelah kita hitung, kita tahu bahwa uang saku ketiganya ternyata memiliki jumlah atau nilai yang sama, yaitu Rp2.000. Setelah kita tahu cara menghitung kelompok pecahan uang, sekarang kita akan belajar cara menulis nilai uang. Di sini Ustazah punya satu koin uang 200 dan uang koin 500 jika ditulis atau nilai uangnya adalah Rp700,00 dan ditulis Rp700. Selanjutnya ada uang koin 500 sebanyak 2 keping. Nilai uangnya adalah 1000 atau ditulis Rp1.000,00 dan bisa ditulis juga Rp1.000. Anak-anak juga bisa menukarkan pecahan uang kalian. Contohnya, uang Rp500. Rp500 bisa kalian tukarkan menjadi uang koin 200 sebanyak 2 keping dan 1 keping uang 100. Atau juga bisa kalian tukarkan menjadi 5 keping uang 100. 1, 2, 3, 4, dan 5. Atau jika anak-anak ingin menukarkan uang 2000, kalian bisa mendapatkan 2 lembar atau uang kertas ribuan sebanyak 2 lembar, uang koin 500 sebanyak 4 keping, atau juga kalian bisa mengkombinasikan uang kertas dan uang koin menjadi 1 lembar uang kertas 1000 dan 2 keping uang 500-an. Setelah beristirahat sejenak, Nina dan teman-temannya bersiap belajar menari. Mereka menghafal gerakan tarian yang diajarkan oleh ibu guru. Gerakan-gerakan tarian tersebut biasanya dilakukan dengan lemah gemulai dan diambil dari gerakan keseharian seperti memutar, mengayun, maju mundur, dan menggelengkan kepala. Berikut ini contoh gerakan tarian yang dipraktikkan Nina dan teman-temannya. Ketika di sekolah, kalian pasti pernah menemui perbedaan atau keberagaman kan? Sekarang coba kalian perhatikan teman-teman kalian di sekolah. Apakah ada perbedaan di antara kamu dan teman-temanmu? Tentunya ada. Kamu pasti memiliki teman laki-laki atau siswa dan juga teman perempuan atau siswi.
Nah, selain perbedaan jenis kelamin tersebut, kita pasti memiliki perbedaan yang lainnya. Salah satunya adalah berbeda hobi atau kegemaran. Beberapa orang memiliki hobi yang berbeda satu sama yang lainnya, seperti hobi menyanyi, melukis, dan juga membaca buku. Meskipun berbeda kesukaan atau hobi, hendaknya kita saling menghargai satu sama lain dan tidak mengejek atau mengganggu teman yang berbeda hobi dengan kita. Selain berbeda hobi, kita juga berbeda suku bangsa. Karena di Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa. Itulah mengapa Indonesia memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa yang setiap sukunya memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti pakaian adat, makanan, dan juga kebudayaan. Perbedaan itu memperindah dan memperkaya negara kita, Indonesia. Hidup rukun dalam perbedaan dan saling menghargai adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akan indah dunia ini jika kita saling bekerja sama dan menghargai perbedaan. Jadi anak-anak, hormati dan hargailah perbedaan ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian di rumah ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.